Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Daniel Konstantin Harjono. Di masa PB, di kitab-kitab PB, kaum SNI tidak disebut. Apakah kaum ini memang tidak terlalu berkiprah, tetapi pemahaman mereka kok bisa cocok dengan apa yang tercatat dengan Tuhan Yesus? Ada kecurigaan Yesus dan Yohanes Pembaptis itu dari golongan SNI. Kalau golongan Saduki munculnya sejak kapan? Kalau mereka tidak percaya kebangkitan orang mati, maka kehidupan setelah kematian menurut orang Saduki itu seperti apa, Bah? Ya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama saya jawab dari belakang dulu. Informasi tentang Saduki itu kita tidak dapatkan langsung dari tulisan mereka. Tapi kita dapatkan dari tulisan musuh-musuh mereka. Ya. Termasuk saya kira tulisan Yosefus, kan Yosefus itu berasal dari Parisi. Sehingga persisnya seperti apa pandangan Saduki, kita hanya mendapatkan informasi orang Saduki tidak percaya dengan kebangkitan orang mati, sehingga dia mengejek Yesus. Kan sebetulnya kalau ada seorang perempuan meninggal dengan dia tidak punya anak, lalu dia kawin lagi dengan saudara suaminya dan tidak punya anak lagi sampai 7 kali, nanti di surga mana yang menjadi suami dari perempuan? Itu kan sebetulnya ejekan. Lalu Yesus menjawabnya dengan apa sindiran pula. Karena Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Artinya apa? Abraham, Ishak dan Yakub itu kan penerusan generasi dari generasi ke generasi. Kalau generasi di dunia ini bisa terus bersinampung, apa sulitnya kamu memahami alam roh? Kira-kira seperti itu salah satu maknanya ya. Jadi informasi tentang Saduki kita dapatkan bukan dari sumber primer orang Saduki langsung. Yang terbanyak kan dari Parisi, dan Parisi itu adalah musuhnya Saduki. Nah kemudian yang pertama tadi apa? SNI ya. SNI memang mereka itu kan eksklusif. Jadi mereka tidak keluar, mereka meninggalkan Yerusalem, dan Yerusalem itu benar-benar kota yang dianggap kota yang penuh dosa, pejabat-pejabatnya sudah korup, tidak layak untuk didatangi. Maka kemudian ada kasus-kasus di mana orang-orang yang dikeluarkan dari paguyuban mereka yang disebut kaum Yahat, itu kaum paguyuban, itu salah satunya orang yang tidak disiplin dan keluar dari paguyuban, pergi ke kota, itu dipecat itu dalam disiplin disiplin persekutuan mereka, karena ada ditemukan naskah yang disebut disiplin persekutuan. Salah satu adalah menindak orang-orang yang memang tidak melakukan disiplin, misalnya mereka tidak disiplin dalam mikweh. Mikweh itu pembasuhan, itu tidak disiplin karena mereka bergaul dengan orang-orang di luar mereka, itu termasuk kesalahan. Itu orang-orang SNI. Apakah Yesus apakah Yesus berasal dari kalangan SNI? Pasti tidak. Okay. Itu kan spekulasi orang-orang yang
sedikit-sedikit menggunakan dicurigai. Kenapa dicurigai? Datanya jelas kok. Misalnya sekarang, dalam naskah yang disebut Milkamah Bene Ur we Bene Hosek, naskah peperangan antara anak-anak terang dan anak-anak gelap, itu jelas bahwa pandangan SNI ini manusia itu berada di antara dua medan interaksi yang terus berlangsung. Dan kegelapan belum dikalahkan oleh terang. Ini diametral berbeda dengan pandangan Perjanjian Baru. Karena terang itu telah bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Contoh lain, guru kebenaran itu, tadi di PPT kan saya tunjukkan, akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya sampai kedatangan Mesias Harun dan Mesias Israel. Berarti guru kebenaran itu yang disebut guru paguyuban Morhayakat itu bukan Mesias. Sementara Yesus mengatakan, akulah dia, akulah Mesias. Ketiga, orang-orang SNI membenci dosa dan tidak mau bergaul dengan orang-orang dosa di Yerusalem. Yesus justru datang dengan perumpamaannya, dia dokter, tabib tidak untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Yesus bergaul dengan orang-orang yang secara etika yang diterima sehari-hari oleh orang sebangsanya dianggap tidak layak. Misalnya bagaimana Yesus bertemu dengan pemungut cukai dan sebagainya tidak bisa disejajarkan dengan SNI. Ya, bahwa kemudian ada persamaan-persamaan di dalam pandangan tentang Mesias. Karena apa? Yang kita ketahui dari Yahudi kan hanya Yahudi Parisi saja yang dari kelompok rabbinik ini. Sementara orang-orang Yahudi dari yang lain kan sebetulnya punah. Seperti Saduki. Tidak meninggalkan catatan apapun. Dan orang-orang Yahudi Helenik. Orang-orang Yahudi Helenik itu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dan kalau kita lihat ini penemuan arkeologi akhir-akhir ini, sebagian besar prasasti di zaman Bait Allah kedua, abad pertama, itu justru ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Artinya bahwa jumlahnya orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini cukup banyak di Yerusalem. Di sekitar Yerusalem dan sekitarnya. Dan kemana orang-orang Yahudi rabbinik itu? Dugaan yang paling masuk akal, mereka menjadi Kristen. Sementara sisanya itu tetap meneruskan harapan bangsanya menurut perspektif mereka yang lama, yang diwarisi dari rabi-rabi tadi yang disebut orang rabbinik, Yahudi rabbinik, yaitu kelompok Parisi. Modern ini sekarang Yahudi rabbinik. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi diametral berbeda antara Perjanjian Baru dengan naskah-naskah Laut Mati. Ada dugaan mungkin saja, mungkin, tapi ini nggak ada catatannya. Yohanes Pembaptis itu adalah pernah nyantri di kelompok Yahat ini. Itu dugaan. Terbukti apa? Tampilnya Yohanes Pembaptis di padang gurun. Nah, tapi kenapa Yohanes Pembaptis mengabarkan kerajaan Allah terbuka? Itu juga berbeda dengan orang SNI. Orang SNI tidak pernah memproklim kerajaan Allah sudah datang di depan umum. Mereka eksklusif sekali. Jadi kalaupun mungkin Yohanes Pembaptis itu pernah belajar di kelompok Yakat atau SNI ini, mungkin dia sudah dipecat sama guru kebenaran. Karena pada zaman Yohanes Pembaptis, guru kebenaran kan sudah mati. Guru kebenaran itu mati sebelum tahun 60, sebelum Masehi. Ya, penggantinya guru kebenaran ini sampai kemudian Qumran itu dihancurkan oleh Roma tahun 67 Masehi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.